Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifa Arika Putri dengan NPM 2301081015. Di video pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Yang pertama, administrasi pajak tahun 2000-an sampai dengan 2010-an. Itu fenomena pada era ini, yaitu sebelum tahun 2000-an, sistem administrasi pajak di Indonesia masih serba manual. Wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak, membawa berkas fisik, antri, dan sering mengalami risiko data salah input ataupun hilang. Kondisi ini membuat proses administrasi berbelit-belit, tidak efisien, serta rawan manipulasi seperti faktur pajak fiktif. Untuk mengatasi kelemahan ini, Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan digitalisasi administrasi yang dikenal sebagai era e-administrasi. Inovasi ini ditandai dengan munculnya layanan seperti e-SPT tahun 2005, e-Filing tahun 2007, e-Billing tahun 2013, dan e-Faktur tahun 2014 sampai dengan 2016. Tujuannya adalah mempermudah wajib pajak dan meningkatkan transparansi, serta mendorong kepatuhan pajak. Adapun implementasi dari era ini yaitu diterapkannya e-Filing yang diperkenalkan tahun 2007, e-Billing 2013 menggantikan pembayaran manual dengan kode billing, serta e-Faktur 2014 sampai 2016 diwajibkan untuk seluruh PKP. Contoh kasus e-administrasi pajak. Penelitian di KPP Pratama Surakarta menemukan bahwa e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Sebelum digitalisasi, banyak perusahaan telat melapor SPT karena antrian panjang dan kesalahan manual. Setelah e-Filing diberlakukan, wajib pajak bisa melapor dari rumah atau kantor lebih cepat dan akurat. Selain itu, e-Faktur berhasil mengurangi kasus faktur fiktif karena sistem langsung terhubung dengan server DJP. Hasil ini membuktikan bahwa e-administrasi memberi dampak nyata pada kepatuhan pajak di dunia usaha. Yang diambil dari jurnal yang ditulis oleh Aprianto dan kawan-kawan, Septika dan Tanjrakirana tahun 2025. Yang kedua, era tax amnesty tahun 2016 sampai dengan 2017. Itu fenomena dari era ini yaitu program tax amnesty dilaksanakan pada Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Intinya, pemerintah memberikan pengampunan pajak bagi kewajiban masa lalu dengan imbalan pembayaran uang tebusan yang lebih rendah daripada sanksi normal. Program ini bertujuan memperluas basis pajak, menarik kembali aset WNI dari luar negeri, meningkatkan penerimaan negara, serta memperbaiki database perpajakan nasional. Walaupun penerimaan tidak sepenuhnya sesuai dengan target, kebijakan ini membuka jalan bagi reformasi pajak berbasis data dan menumbuhkan kesadaran sebagian wajib pajak untuk lebih patuh. Adapun implementasi dari era ini yaitu 1. Dilaksanakan dalam 3 periode dari tahun 2016 sampai 2017, serta wajib pajak hanya perlu membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah. Contoh kasus tax amnesty. Studi pada KPP Pratama Makassar Utara menunjukkan banyak wajib pajak ikut serta, namun hasilnya belum sesuai harapan. Sebagian besar hanya membayar tebusan rendah untuk menghindari sanksi tanpa niat jangka panjang untuk patuh. Contohnya ada perusahaan lokal yang mendeklarasikan aset besar tetapi setelah program selesai tetap menunda kewajiban pajak. Penelitian Putra, Nasir, dan Buana 2021 menegaskan bahwa tax amnesty memang meningkatkan penerimaan jangka pendek, tetapi tidak berdampak signifikan pada kepatuhan jangka panjang. Referensi jurnal dari Wardana 2024, Putra dan kawan-kawan tahun 2021, serta Hervelian tahun 2017. Yang ketiga, era ekonomi digital dan pajak internasional tahun 2018 sampai dengan sekarang. Inti fenomena dari era ini yaitu pertumbuhan ekonomi digital sejak 2018 memunculkan tantangan baru. Transaksi lintas negara melalui e-commerce, aplikasi layanan digital, streaming, hingga layanan cloud menciptakan potensi pajak besar tetapi sulit ditarik dengan sistem lama. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah memperkenalkan PPN PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Sejak 2020 mewajibkan platform digital asing memungut PPN dari pengguna Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mendukung kesepakatan internasional OECD atau G20 tentang Global Minimum Tax agar perusahaan multinasional tetap membayar pajak meskipun beroperasi di berbagai negara. Adapun implementasi dari era ini yaitu sejak 2020, DJP menunjuk perusahaan asing seperti Netflix, Spotify, eBay,
VPN, dan Steam sebagai pemungut VPN. PMK 136/2024 mengatur Global Minimum Tax yang berlaku di tahun 2025 sampai dengan 2026. Contoh kasus ekonomi digital dan pajak internasional. Sejak 2020, beberapa platform asing seperti Netflix, Spotify, eBay, dan NordVPN resmi memungut VPN PMSE. Misalnya pada Februari 2021, eBay dan NordVPN mulai mengenakan VPN pada pelanggan Indonesia. Dampaknya penerimaan VPN PMSE meningkat cukup signifikan. Namun penelitian dari Jaki UI mencatat adanya tantangan berupa perbedaan sistem pencatatan serta kesulitan mengawasi transaksi kecil dari lintas negara. Kasus ini membuktikan bahwa pajak digital efektif, tetapi masih butuh dukungan regulasi internasional agar lebih optimal. Referensi jurnal dari Cahyo dan kawan-kawan tahun 2023 dan DJP tahun 2021. Yang terakhir ada Undang-Undang HPP tahun 2021 sampai dengan sekarang. Inti fenomena pada era ini yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, yang menjadi tonggak penting reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk menutup celah aturan lama, memperkuat penerimaan negara, serta menyesuaikan regulasi dengan dinamika ekonomi modern. Beberapa poin utamanya yaitu kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022, pengenalan pajak karbon, penyesuaian tarif PPh orang pribadi, reformasi PPh UMKM, dan adanya program pengungkapan sukarela atau PPS tahun 2022. Secara keseluruhan, undang-undang ini mengarahkan kebijakan pajak menjadi lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Adapun implementasinya yaitu PPN 11% berlaku sejak 1 April 2022 dan PPS dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022. Contoh kasus Undang-Undang HPP. Penelitian Primawati tahun 2024 menunjukkan banyak UMKM kuliner harus menyesuaikan diri setelah Undang-Undang HPP berlaku. Misalnya beralih dari pencatatan manual ke aplikasi akuntansi agar patuh. Selain itu, penelitian Nurdin tahun 2024 di KPP Jakarta Tambora menemukan banyak wajib pajak memanfaatkan PPS untuk melaporkan harta tersembunyi, tetapi sosialisasi yang terbatas membuat sebagian masih bingung prosedurnya. Hal ini menunjukkan Undang-Undang HPP efektif memperluas kepatuhan tetapi butuh edukasi dan pendampingan lebih intensif. Referensi dari Jurnal Primawati tahun 2024 dan Jurnal Nurdin tahun 2024.